Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ai Amruwah, PAI 6 Madin. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perbandingan pendidikan. Materi kali ini tentang perkembangan kurikulum di Indonesia pada tahun 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan yang terakhir 2013. Sebelum membahas tentang perbedaan kurikulum di tahun 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013, kita terlebih dahulu membahas tentang pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum merupakan suatu rencana yang memberikan pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kurikulum dipahami sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Setelah membahas tentang pengertian kurikulum, selanjutnya kita membahas tentang perkembangan dan perubahan kurikulum. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan sekarang 2013. Namun pada tugas video kali ini kita hanya akan membahas tentang kurikulum tahun 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan yang terakhir 2013. Pada kurikulum ini terdapat 3 perbedaan yang saya simpulkan, yaitu perbedaan tujuan, penekanan, orientasi. Yang pertama, tujuan. Dari ke-6 kurikulum tersebut, masing-masing kurikulum memiliki tujuan berbeda. Pada tahun 1975, tujuan kurikulum adalah agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Selanjutnya di tahun 1984, tujuan kurikulum yaitu tujuan instruksional. Tujuan instruksional yaitu tujuan yang didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar pada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa. Selanjutnya di tahun 1994 bertujuan menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan penyelesaian soal dan pemecahan masalah.
Lanjut di tahun 2004, tujuan yang ingin dicapai menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individu maupun klasikal. Lanjut di tahun 2006, tujuan kurikulum KTSP ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan, dan peserta didik. Jadi tujuan kurikulum di tahun 2006 ini mulai berbeda di kurikulum sebelumnya. Pada kurikulum 2006 atau biasa disebut KTSP ini memiliki tujuan nasional yang menyesuaikan kekhasan, kondisi, dan potensi daerah masing-masing. Lanjut di kurikulum tahun 2013 bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang mereka peroleh dan mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Selanjutnya penekanan. Di tahun 1975 menekankan pada tujuan. Lanjut di tahun 1984 menekankan pada proses skill atau pendekatan proses. Jadi di kurikulum 1984 ini menekankan pada proses atau skill atau pendekatan proses, yang artinya sebagai wawasan atau anutan pengembangan keterampilan intelektual, sosial, dan fisik yang bersumber dari kemampuan-kemampuan mendasar yang prinsipnya telah ada dalam diri siswa. Selanjutnya di tahun 1994 sistem caturwulan. Jadi maksudnya dalam satu tahun ada 3 ujian. Sistem caturwulan ini dimana dalam setiap tahun ajaran baru itu dalam setiap tahun ajaran itu dibagi menjadi 3 sesi. 1 caturwulan pertama, dan kedua, dan ketiga. Lanjut di tahun 2004 menekankan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Selanjutnya di tahun 2006 menekankan pada proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa. Jadi di kurikulum 2006 ini lebih ditekankan pada aspek pengetahuan dan target keterampilan. Diharapkan mutu lulusan lebih bermakna dan memiliki kompetensi tertentu sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Selanjutnya yang terakhir kita bahas adalah orientasi. Pada tahun 1975
berorientasi pada konsep di bidang manajemen. Pada kurikulum ini dikenal dengan istilah satuan pengajaran, yaitu setiap satuan pelajaran dirinci lagi. Selanjutnya di tahun 1984, berorientasi pada tujuan instruksional. Jadi dalam pengajaran sudah ditentukan tujuan-tujuan yang setelah proses belajar harus dicapai oleh siswa. Lanjut di tahun 1994, berorientasi pada sistem caturwulan. Lanjut di tahun 2004, hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna dan keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhan. Lanjut di tahun 2006, berorientasi pada guru agar lebih diberi kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Dan yang terakhir di tahun 2013, berorientasi pada upaya penyederhanaan dan teknik integratif. Itulah perbedaan kurikulum tahun 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Sekian dari saya dan terima kasih. Mohon maaf apabila materi yang saya sampaikan kurang lengkap atau kurang jelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.